Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali di session virtual materi Aswaja di MTS kelas 7. Anak-anak sekalian, barangkali yang dari MI istilah Aswaja sudah tidak asing lagi, tapi barangkali yang dari SD Aswaja adalah hal baru, akan tetapi substansinya, isinya, hakikatnya hampir sama dengan pelajaran PAI yang ada di sekolah dasar atau pendidikan agama yang ada di sekolah dasar. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi pertama dari pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah di MTS, saya berharap dan berdoa anak-anak dalam kondisi sehat sehingga bisa menerima materi ini dengan baik. Untuk materi yang pertama, hakikatnya kita masih mengembangkan apa yang pernah kita pelajari di tingkat madrasah ibtidaiyah maupun di sekolah dasar, yaitu terkait dengan apa dan bagaimana agama Islam, agama yang kita yakini sampai hari ini, masuk ke Indonesia. Ketika kita di MI maupun di SD, ada pelajaran tentang masuknya Islam ke Indonesia. Rata-rata Pak Guru dan Ibu Guru menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu adalah abad ke-7 Masehi. Nah, pemahaman ini untuk di MTS ini akan kita kembangkan lebih luas, yang intinya sebenarnya terkait dengan pemahaman kapan dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia ini ada beberapa pendapat. Secara garis besar kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama, ada pendapat yang namanya teori Mekah. Teori Mekah itu pengertiannya adalah pendapat ini mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan berasal dari kota Mekah. Ini mungkin pendapat yang paling trending, paling umum dan banyak diterima oleh kalangan kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, di samping ini ada juga teori Gujarat. Sama dengan teori Mekah, pengertiannya merujuk kepada kota asal. Kalau teori Gujarat mengatakan bahwa Islam pertama kali itu berasal dari Gujarat, masuk ke Indonesia, abadnya adalah pada abad ke-12. Yang ketiga, ada namanya teori Persia. Teori Persia ini adalah teori yang mengatakan bahwa agama Islam itu berasal dari Persia dan masuk ke Indonesia abad ke-13. Masing-masing teori ini ada yang menyeponsori, mempertahankan dengan argumentasi masing-masing. Kalau teori Mekah ini dipromotori oleh cendekiawan yang bernama Profesor Hamka. Kalau teori Gujarat ini disponsori oleh sejarawan yang namanya W.S. Streatham.
Sedangkan teori Persia ini disponsori oleh Joyo Diningrat, Dr. Joyo Diningrat. Ketiga-tiganya sama. Mereka ini adalah para cendekiawan Muslim, para ahli sejarah Islam, para ahli sejarah kebudayaan Islam, yang mana mereka ini mengemukakan teori masing-masing bukan tanpa dasar. Sebaliknya menggunakan argumen-argumen dengan dasar-dasar dan fakta-fakta sejarah, bukti-bukti sejarah yang mereka yakini benar. Untuk mempertahankan argumennya ini, misalnya untuk Prof. Hamka yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad 7 berasal dari Mekah dan dibawa langsung oleh para saudagar Mekah. Bukti dari ini mengatakan bahwa pada abad 7 ini Khalifah Utsman, salah satu Khulafaur Rasyidin, mengirim delegasi ke Asia termasuk ke Indonesia, dan ini buktinya ada di kawasan Samudra Pasai. Teori Gujarat ini juga memunculkan sebuah bukti penguatan. Misalnya di situ munculnya batu nisan yang ada di makam kerajaan Samudra Pasai. Di sana tertulis dan muncul model-model nisan yang ada, bahwa nisan yang ada di Samudra Pasai itu ternyata persis sama dengan nisannya para raja-raja Gujarat. Sehingga kesimpulannya, waktu itu banyak tokoh-tokoh Islam Gujarat yang meninggal di Samudra Pasai dan dimakamkan di sana, sehingga model nisannya sama, termasuk gelar-gelar raja dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pendapat yang mengatakan Islam itu berasal dari Persia, dibawa oleh ulama Persia, termasuk di sini yang membawa adalah para ulama yang dikenal oleh kita dengan sebutan Wali Songo, antara abad 13 sampai dengan abad 15. Nah, bukti daripada teori ini adalah terkait dengan model bacaan Al-Quran. Ini yang kedua saya tulis dulu. Ini adalah lisan di pemakaman raja Samudra Pasai. Kita ingat Samudra Pasai adalah kerajaan pertama Islam. Yang model bacaan Al-Quran ini yang sampai hari ini kita pakai dalam membaca Al-Quran ini memang terbukti awalnya adalah dari Persia, sehingga ini bisa dijadikan bukti yang kuat. Terakhir begini, barangkali anak-anak bertanya, kalau ada 3 teori ini, mana Pak teori yang paling benar, teori yang bisa diterima oleh kita? Untuk menjawab itu, karena yang mengemukakan teori ini adalah para pakar, para ahli sejarawan, dalam mengemukakan juga memakai dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, maka untuk melihat kesimpulan dari pendapat-pendapat ini, atau kita mencoba menyimpulkan pendapat-pendapat ini, maka kita harus bisa membedakan pendapat ini dari sudut mana. Dari sudut mana para pakar ini, para ahli sejarah ini menilai asal muasal Islam masuk ke Indonesia. Kalau kita lihat dari perbandingan 3 pendapat ini, maka kesimpulan yang paling bijak yang bisa kita ambil adalah Islam
masuk ke Indonesia itu memang abad ke-7. Akan tetapi pada abad ke-7 itu Islam masuk ke Indonesia masih bersifat sporadis. Sporadis itu artinya belum teratur. Disiarkan tidak, karena rata-rata yang menyiarkan adalah para saudagar. Terus yang abad 12 tidak sporadis, tidak asal-asalan, tapi sudah lebih teratur. Artinya para saudagar Gujarat itu di sejarah sudah terbukti mereka silih berganti, didatang pulang tapi bersambung dalam rangka menyebarkan agama Islam. Bisa dilihat dari biografi para ulama-ulama yang ada di sekitar Ampel, Sunan Ampel. Dan puncak-puncaknya Islam masuk ke Indonesia itu pada abad 13 sampai abad 15. Di abad 7 itu sporadis, abad 12 mulai teratur, abad 13 sampai 15 sudah sangat tertata. Puncaknya adalah ketika Islam dikembangkan oleh para wali songo, khususnya yang ada di daerah Jawa dan Madura. Dari sinilah yang jadi pokok kesimpulan kita. Nanti anak-anak bisa menyimpulkan sekilas keterangan ini bahwa Islam masuk ke Indonesia itu memang diawali pada abad ke-7, terus dilanjut proses secara lebih baik pada abad 12 dan disempurnakan gerakannya pada abad 13 sampai abad 15. Berasal dari mana? Ya dari tiga ini, ya dari Mekah, dari Gujarat, dan dari Persia. Puncak kejayaan pengembangan Islam adalah ketika Islam dikembangkan oleh para wali songo dengan membawa Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Barangkali untuk pertemuan perdana ini kita cukupi sampai sekian dulu, yakni sekitar bagaimana proses perjalanan Islam masuk ke Indonesia. Saya akhiri sekian dulu, kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.